karena lebih efektif, efisien, kemudian juga murah. Maka media sosial juga menjadi pilihan utama untuk bisa melakukan kampanye-kampanye politik. Untuk digital sendiri mungkin saran dari saya pribadi adalah mengemasnya dalam bentuk yang lebih substantif ya dibandingkan hal-hal yang gimmick-gimmick. Itu yang sebenarnya perlu diperhatikan karena mau tidak mau media sosial ini perannya begitu besar dibandingkan media-media yang lainnya. Ya kalau misalnya karena emang zaman sekarang itu media sosial itu emang masif banget ya. Terutama juga sekarang kan lagi mau fase-fase kampanye. Kalau menurut saya sih banyak platform-platform yang emang itu tuh kayak bisa bikin kita jadi lebih kenal dengan calon-calon pemimpin di pemilu nanti. Menurut saya pengaruhnya sangat besar dan dengan adanya media sosial lebih mudah mengakses para calon-calon kandidat yang akan berkampanye di Indonesia ini. Orang zaman sekarang ini lebih aktif terutama di media digital, terutama media sosial gitu ya. Jadi hal itu akan sangat berdampak terhadap terhadap pola pikir masyarakatnya mau milih siapa. Ya menurut saya untuk kampanye di platform ini digital sangat besar ya, pun berpengaruh karena kalau menggunakan seperti baliho atau yang lain hanya sekedar melihat, tapi kalau di platform gadget media sosial orang akan punya pola pikir yang berbeda. Di zaman pemilu ini dengan menggunakan media sosial ini sangat berpengaruh sekali untuk siapa yang akan kita pilih untuk yang menjadi pantas menjadi presiden ataupun di jabatan-jabatan lainnya. Karena dari media lah kita bisa melihat calon-calon presiden itu lebih dekat. Karena kalau secara kehidupan sehari-hari pastinya kita nggak bisa kan. Jadi dari media sosial kita bisa tahu dan dari sanalah kita juga bisa memantapkan siapa yang harus kita pilih. Kita keseharian di media sosial, kita yang jarang melek politik pun akhirnya mau gak mau kecipratan tuh informasinya, dapat aja informasinya informasi politik padahal kita gak ngikutin politik gitu. Tapi dengan adanya media sosial dan para calon ini masuk ke media sosial, kita secara tidak langsung dipaksa nih Anda harus tahu informasi politik gitu. Apalagi kan kayak dengan adanya banyak tren atau Gen Z, misalkan generasi-generasi gitu kan kebanyakan yang main digital juga. Nah, untuk menjangkau itu, ya para calon harus mengandalkan sosial media. Berpengaruh banget ya, apalagi sekarang kan anak-anak Gen Z ini kan sukanya sama media sosial, apalagi TikTok. Jadi untuk para pencalon kandidat kampanye sekarang ini lebih berpengaruh di media sosial, apalagi TikTok dan Instagram gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kalau aku pribadi jujur nggak terlalu memperhatikan atau itu, tapi kalau untuk aktif di media sosial ya karena kita Gen Z gitu ya pasti aktifnya tuh di kalau nggak TikTok kayak Instagram gitu. Ya kalau saya sendiri juga saya tidak terlalu mengikuti ya tidak terlalu mengikuti, jadi saya juga kurang tahu tentang politik. Dan benar juga itu sangat berpengaruh ya kalau di media sosial karena kan emang anak zaman sekarang mainnya media sosial, jadi itu sangat berpengaruh banget. Pengaruh mereka di media sosial sangat membantu buat kita mengenal ke calon-calon paslon-paslon presidennya. Jadi kita lebih tahu karakter-karakter paslon-paslonnya. Hari ini habis seimbang ya, semua media banyak digunakan. Contoh segmentasi anak muda, maka yang dipilih adalah TikTok misalkan atau Instagram. Kalau misalkan dia segmentasinya ibu-ibu atau mungkin generasi yang di atas Z lah ya, artinya itu lebih ke Facebook. Yang pasti Instagram. Kemudian yang kedua tuh Twitter. Instagram. Sejauh ini untuk berkampanyenya melalui media sosial Instagram dan TikTok. Kalau saya lebih menggunakan Instagram ya.
Kalau dari saya ada 2 platform yang emang sangat berpengaruh, yakni Instagram sama TikTok. Oke, kalau untuk platform media sosial terutama yang saya gunakan ini itu yang pertama Instagram dan yang kedua ini namanya TikTok ya. Kalau saya pribadi sejauh ini saya main Instagram sama TikTok, Facebook. Di platform media sosial apapun, saya sering main di TikTok sama Instagram. Mencari informasi itu dari sosial media, Instagram. Biasanya karena mungkin sekarang banyak pengguna. Kalau aku pribadi TikTok mungkin ya, karena kan kalau TikTok tuh kayak berita baru tuh langsung ada gitu. Jadi mungkin dari TikTok kalau aku sendiri. Kalau aku dari Instagram sih, soalnya kan mengikuti beberapa kandidat para calon presiden gitu kan. Jadi lebih aktif di lihat story-storynya gitu kan, kayak perjalanan mereka untuk sampai jadi kandidat ini. Oh, mereka ngasih tahu kayak gitu. Kalau saya biasanya lebih sering menggunakan TikTok atau Instagram karena di sana lebih banyak hal-hal populer yang lebih duluan masuk. Biasanya menggunakan TikTok atau Instagram atau enggak Telegram. Twitter. Kalau saya juga nggak jauh beda dari yang lain. Sering menggunakan TikTok sama Instagram. Kebanyakan para calon ini tidak aktif. Mereka hanya menjual nama pada saat mulai masa kampanye. Jadi bukan pada saat mereka mulai kampanye mereka berbaur, tapi seharusnya dalam kehidupan sehari-hari mereka itu mereka sudah harus berkampanye atau berbaur. Kalau saya pribadi sih cenderung tidak terlalu aktif ya untuk di baik di media sosial para calonnya maupun di media sosial partainya misalnya gitu. Tapi mungkin yang saya lihat sih mereka juga aktif ya. Untuk caranya itu seperti live dengan didesain semenarik mungkin agar yang menonton atau yang biasa keluar FVP gitu lebih menonjol dan pengen ngelihat gitu loh. Dan kalau saya lihat itu, kalau di Instagram itu cukup aktif banget dari masyarakat ya, tanggapan masyarakat terhadap orang-orang yang akan mencalonkan diri gitu, entah itu gagasannya atau latar belakangnya atau program-programnya seperti itu aktif banget. Tapi kalau untuk komunikasi untuk kampanye-kampanye itu masyarakat dan si calon ini mereka lebih sering berinteraksi di TikTok, seperti di komen-komenan atau nanti men-switch videonya si calon presiden atau legislatif ini. Interaksi sih saya belum tahu ya, karena saya sendiri pun belum pernah interaksi sama beberapa calon presiden. Tapi yang pernah saya tahu informasinya bahwa untuk calon presiden yang pertama Anies itu yang keberapa ya? Ke-1 ya. Ke-1 ini katanya udah pernah melakukan live TikTok dan yang ke-1 ini udah pernah interaksi juga. Tapi kalau untuk dari saya pribadi, saya belum pernah interaksi dari beberapa media sosial. Nah, saya suka sekali calon presiden dan wakil presiden yang mengedepankan anak muda dalam pembangunan negara ini. Karena ya saya sendiri anak muda gitu. Aktif, sangat amat aktif, terutama di sosial media Instagram dan TikTok. Tentu pasti pertama tepat sasaran, karena di situ nanti ada salah satu trik yang sifatnya segmen mana yang mau kita bidik. Yang pertama itu kenal dulu. Kalau ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau visi dan misi orang bisa membual ya, tapi kalau kita kenal, nah kita sudah yakin bahwa kita kenal memang dengan sosoknya, nah baru kita berlanjut ke visi dan misinya. Dari rekam jejaknya ya, pertama sih dari rekam jejak pemerintahannya. Mungkin dia sebelumnya jadi apa. Pertama riwayat si calon pemimpin itu, sama komunikasinya kali ya, komunikasi dan juga gagasan-gagasan yang dia punya. Sejauh ini saya lebih melihat di closing statementnya para kandidat. Dari saya gagasan dan latar belakang orang tersebut dan track recordnya bagaimana. Ya saya lebih ke gagasan si calon ini.
Jadi dia bisa, apalagi kalau dia sampai membawa-bawa masalah-masalah yang baru-baru ini viral. Oke, kalau untuk ketertarikan ya dalam diri saya pribadi ini yang pertama ya betul untuk visi misinya. Visi misi dari presiden tersebut apa sih untuk perkembangan Indonesia untuk kedepannya. Nah itu yang pertama. Dan untuk yang kedua itu program kerja. Kalau saya pribadi, jujur saya memilih pemimpin itu ya yang pasti saya lihat latar belakangnya ya. Dan yang paling pertama kalau saya dari sisi agamanya, apakah secara keagamaan dia menggambarkan gitu atau enggak, nah itu pastinya sih. Nomor 1 Pak Amin, Pak Anies. Kenapa? Kalau secara pendidikan, Pak Anies ini memang kulturnya kan udah dari segi pendidikannya udah kelihatan gitu kan, dari dari keturunannya juga udah kelihatan gitu. Terus dari wakil presidennya juga sekarang Pak itu udah sama aja kelihatan juga gitu. Jadi sebenarnya kan memang untuk dari visi misi juga dari Pak Amin udah kelihatan kan untuk anak zaman sekarang itu lebih membuka peluang kerja yang lebih luas ketika memilih Pak Amin. Tapi lebih daripada itu untuk untuk yang kandidat yang kandidat 2 dan 3 juga sih sama aja. Mereka punya visi misi yang bagus untuk kemajuan Indonesia, tapi lebih ke nomor 1 sih. Aku juga sih lebih ke nomor 1 karena udah setelah ngikutin terus cari-cari tahu ternyata untuk soal pendidikan Pak Anies itu nggak usah diraguin lagi ya. Nomor 1. Saya juga lebih ke nomor 1 karena untuk yang lainnya kurang tahu, tapi untuk nomor 1 tuh lebih banyak mendengar kayak gini kayak gitunya. Jadi nomor 1. Cost-nya besar, effortnya juga besar, kemudian juga dampak negatif terhadap lingkungan, kemudian komunikasi sosial, hubungan sosial udah pasti lebih besar. Sehingga banyak orang saat ini banyak memilih platform-platform yang sosial agar lebih edukasi lebih soft. Pertama, kenapa bisa disebut lebih baik? Karena secara jaringan dia masif, lebih luas. Kedua, tidak perlu bermodalkan hal-hal yang cukup besar. Sebenarnya karena kita juga masyarakatnya banyak ya, sebenarnya baik itu di media sosial atau kampanye biasa itu tergantung dari segmentasi yang bakal mereka tuju ya. Tapi kalau misalkan karena emang biasanya generasi sekarang juga pada di media sosial itu sangat masif sih, daripada emang kita harus seperti melihat bendera atau baliho itu kan kayak mengganggu kenyamanan lingkungan ya kalau menurut saya pribadi sih. Kembali lagi ke penggunaan media sosial yang terlalu sering. Mungkin itu jawaban yang terlalu lebih tepat ya. Karena semua orang pasti punya HP, semua orang pasti melihat, punya internet, dan gampang sekali untuk mengakses kampanye-kampanye tanpa dia mencari, sudah terlihat di beranda-beranda para warga-warga Indonesia. Masyarakat saat ini kan tidak jauh dari yang namanya ini ya, media sosial ya, gadget gitu ya. Jadi jauh lebih efektif karena memang lebih sering dilihat daripada cara-cara lama seperti pakai baliho atau poster seperti itu. Yang mungkin masih memang sangat masih digunakan juga gitu ya, tapi menurut saya memang jauh lebih efektif ya dengan menggunakan media sosial. Kalau dari saya kenapa lebih efektif ya, karena di samping itu juga merusak jalan atau pemandangan-pemandangan, jadi kita juga dari visualnya lebih cepat tanggap, lebih mengerti pesan yang ingin disampaikan kalau dari media sosial. Seperti itu, apalagi dari video. Kita hanya menge-share satu informasi aja ke dalam media sosial itu bisa membumingkan seluruh di Indonesia ini gitu. Jadi menurut saya untuk teknologi zaman sekarang ya itu lebih efektif dan lebih lebih bisa menjangkau secara luas gitu. Perkembangannya itu semua orang hampir menggunakan sosial media, makanya cara kampanye pun harus di media karena hampir semua orang juga melihat sesuatu sumber informasinya itu dari media dulu. Saya sangat menyarankan sekali ya para calon presiden dan wakil presiden ini
aktif di media sosial dan juga memperkenalkan diri mereka, gagasan mereka di media sosial. Karena itu tadi di zaman sekarang ini anak usia berapapun, yang tua muda semua megang handphone gitu. Ya itu juga bisa secara tidak langsung menghemat anggaran lah, daripada mereka harus keliling ke sana sini menghabiskan uang operasional istilahnya. Ya sebenarnya cukup di media sosial asalkan baik penyampaiannya dan juga sesuai dengan tujuannya, itu memperkenalkan diri, tidak melenceng ke hal-hal yang lain. Saya sangat menyarankan sekali para calon ini buat memperkenalkan diri atau istilahnya tadi lah kampanye di media sosial seperti itu. Kayak tadi ya, dengan mereka bermain sosial media, mengikuti tren, terus kayak mengajak untuk berinteraksi dengan masyarakat kayak gitu lewat sosial media gitu.